Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Suamiku Menuduhku Mandul. Buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video sebelumnya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. POV Dani. Mas, kamu kok bengong aja sih? Sentak Aminah mengagetkanku, bibirnya masih mengerucut maju. Aku menggelengkan kepalaku berkali-kali. Tak mungkin aku menuruti kemauan Aminah. Meski sebenarnya aku berhak atas gunung gini tersebut. Tapi aku cukup tahu diri. Selama 10 tahun pernikahanku dengan Amira, aku dan keluargaku hanya berperan sebagai benalu. Tak ada sama sekali sumbangsiku sebagai suami dalam menafkahi keluarga. Tidak mungkin Mas minta harta pada Amira, Dek. Lagi pula percuma, Amira tentu tak akan sudi memberikannya. Ujarku dengan perasaan lelah. Lelah dengan segala pinta Aminah yang mulai tak masuk akal. Alah, belum juga dicoba udah menyerah. Mas jangan egois dong. Pikirkan bayi kita yang sebentar lagi akan segera lahir. Aku gak mau dia lahir dalam keadaan orang tuanya seperti ini. Aku tak mau anakku hidup serba kekurangan, lahir di tengah-tengah keluarga miskin dan susah. Gas Aminah keras kepala. Perempuan ini terus memaksakan kehendaknya. Mas akan cari kerja, Dek. Sabarlah dulu. Kenapa kau begitu meributkan soal harta sekarang ini? Kenapa sikapmu begitu berbeda setelah Mas berpisah dengan Amira? Pertanyaan yang kulontarkan ternyata mampu membuat Aminah bungkam untuk sesaat. Perempuan itu tampak memikirkan kalimatku barusan, yang memang seperti itulah pada kenyataannya. Aminah selalu meributkan harta Amira. Aku begini karena memikirkan anak dalam perut ini, Mas. Aminah kemudian berdalih sambil menunjuk perutnya sendiri. Wajahnya tampak gusar. Aku duduk di atas ranjang sambil kedua tangan berpotong lutut untuk menyangga kepala yang rasanya hampir pecah. Ternyata sesulit ini hidup tanpa harta. Aduh, au! Aku mendongak memandang Aminah yang menjerit tiba-tiba. Istriku itu tampak memegangi perut dengan kedua tangannya. Wajahnya seperti sedang menahan rasa sakit yang sangat. Aku buru-buru bangkit untuk membantunya duduk. Kamu kenapa, Dek? Tanyaku cemas. Nggak tahu nih, Mas, perutku mendadak nyeri. Aku takut akan melahirkan sekarang. Au! Jerit Aminah lagi. Ya Tuhan, bagaimana ini? Pikiranku terbagi-bagi. Antara cemas sekaligus bahagia. Mungkinkah anak ini akan lahir sekarang? Lalu bagaimana dengan biaya persalinannya? Aku kan sudah tak memegang uang sepeser pun. Semuanya sudah diambil oleh ibuku tadi. Bu, Ibu! Aku berteriak memanggil ibuku yang berada di luar kamar. Tak lama kemudian ibu pun datang dan masuk ke kamar kami. Ada apa, Dan? Kenapa teriak-teriak? Tanya ibu keheranan. Bu, sepertinya Aminah akan segera melahirkan. Seruku panik. Ah, sekarang? Apa memang sudah waktunya dia melahirkan? Tanya ibu kaget. Entahlah, Bu, perkiraan lahirkan memang dalam waktu dekat ini. Jawabku sekenanya. Mas, tolong Mas, sakit sekali perutku ini. Aminah kembali berseru memanggilku. Aku kembali menghampiri Aminah yang wajahnya kini sudah pucat. Peluhnya mulai keluar membasahi kening serta lehernya. Bu, tolong jaga Aminah sebentar. Dani mau pinjam mobil bulik dulu untuk membawa Aminah ke rumah sakit. Aku berseru panik lalu keluar kamar untuk mencari Bulik Sri. Bulik, Bulik. Aku memanggil-manggilnya di depan kamarnya. Tak lama pintu kamar Bulik terbuka. Ada apa, Dan? Kok kamu panik begitu? Tanya Bulik Sri. Reaksinya sama dengan ibu yang keheranan tadi. Maaf kalau Dani mengganggu Bulik, tapi sepertinya Aminah akan segera melahirkan. Dani mau pinjam mobil untuk membawa Aminah ke rumah sakit. Jelasku di tengah rasa panik yang mendera. Apa? Melahirkan? Bulik Sri tampak gugup, tapi ia langsung masuk ke kamarnya dan keluar tak lama kemudian sambil menyerahkan sebuah kunci mobil kepadaku. Ini kuncinya, ayo kita bawa Aminah sama-sama, seru Bulik Sri. Kami pun bergegas kembali ke kamarku untuk membawa Aminah menuju rumah sakit. Aku dan Bulik memapah Aminah bersama-sama menuju mobil yang terparkir di garasi, sedang ibuku mengikuti dari belakang. Aminah kami dudukan di jok belakang dengan Bulik Sri menemani di sampingnya. Ibu duduk di depan bersebelahan denganku yang duduk di belakang kemudi. Aku berusaha untuk tidak panik dan tetap tenang dalam membawa kendaraan. Sesekali aku menoleh ke belakang karena Aminah terus-menerus merintih kesakitan. Aduh, Aminah, kamu tuh berisik banget sih. Dan sampai gemetaran gitu tuh nyetirnya. Tahan dikit dong sakitnya.
bentak ibuku keras sambil menoleh ke belakang, ke arah Aminah yang memang dari tadi tak henti merintih kesakitan. "Bu, namanya juga orang lagi kontraksi, sakit kan?" Ujarku berusaha membela Aminah. Sungguh tak tega melihatnya dalam keadaan seperti itu, tapi masih dimarahi juga oleh ibuku. "Alah, dasar istrimu saja yang manja dan lebay. Ibu juga pernah melahirkan, 5 kali malahan. Tapi ya gak kayak dia juga," sahut ibu sambil bersungut-sungut. Aku memilih diam dan tak menanggapi lagi, takut makin panjang omelan ibu nanti. Aminah sesekali merintih kesakitan, tapi kali ini ia berusaha meredam suaranya. Mungkin ia juga tak mau dibentak-bentak lagi seperti tadi. Kami akhirnya tiba di sebuah rumah sakit bersalin. Dengan cepat aku turun untuk memanggil para medis. 2 orang petugas bergegas keluar dengan membawa sebuah bangker ranjang khusus pasien. Aminah dinaikkan ke atasnya, kemudian dengan cepat dibawa masuk ke ruangan bersalin. Aku menunggu dengan perasaan yang sulit kugambarkan. Ini adalah pengalaman pertama bagiku menunggu kelahiran bayi, kelahiran anak pertamaku. "Dani, kenapa sih mondar-mandir kayak setrikaan gitu?" omel ibu. "Dani gugup, Bu," jawabku sekenanya. "Alah, sudah deh, semua akan baik-baik saja," ujar ibu tak acuh. Seakan menyepelekan keadaan psikisku yang baru pertama kali mengalami ini semua. Aku mengaminkan saja ucapan ibu dalam hati, berharap semuanya berjalan lancar dan proses persalinannya cepat. Tak lama seorang perawat keluar dari ruang bersalin dan berjalan menghampiri kami. "Maaf, keluarga Ibu Aminah?" tanya perawat tersebut. "Saya suaminya, suster." Aku menjawab cepat. "Maaf Bapak, sepertinya persalinan normal tidak bisa dilaksanakan. Istri Bapak mengalami plasenta previa, di mana plasenta bayi menghalangi jalan lahir. Kalau dipaksakan akan sangat berisiko sekali." Jelas perawat itu, meski aku tak begitu paham mengenai istilah yang tadi disebutkan oleh sang perawat. Namun dapat kutangkap bahwa keadaan Aminah dan calon anak kami sedang dalam keadaan gawat. Mereka akan dalam bahaya jika proses persalinan dipaksakan melalui proses normal. Aku pun jadi semakin tegang dibuatnya. Jadi harus bagaimana, suster?" Aku bertanya dengan terbata-bata pada sang perawat. "Harus dilakukan operasi sesar secepatnya untuk menyelamatkan ibu dan bayinya, Pak. Karena pembukaan sudah hampir lengkap," jelas perawat itu lagi dengan wajah serius. Aku, ibu, serta Bu Liksri saling berpandangan. Reaksi ibuku terlihat acuh. Sedang Bu Liksri sama bingungnya sepertiku. "Bu, bagaimana ini?" tanyaku meminta pendapat ibu, berharap setidaknya mendapat solusi atas masalah yang datang menghampiri. "Apa yang bagaimana?" sahut ibu ketus dengan wajah masam. Sungguh bukan solusi yang ku dapat jika bertanya pada ibu. "Aku tak punya uang untuk membiayai operasi Aminah," keluhku putus asa. Rasanya mau menangis aku memikirkan keadaan istri dan calon anakku di dalam sana. "Ya memangnya kamu pikir ibu punya uang gitu?" tukas ibu tajam sambil melotot ke arahku. Aku beralih pada Bu Liksri, berharap ia akan iba, setidaknya Aminah adalah anak angkatnya. Barangkali buliku ini masih punya empati terhadap istriku yang tengah berjuang melahirkan nyawa baru di dalam sana. "Maaf dan Bulik gak bisa bantu. Keuangan Bulik juga lagi gak stabil. Usaha Pak Likmu mengalami penurunan sejak harga sawit anjlok." Ucapan Bulik makin menghempaskanku, sementara sang perawat masih menunggu jawaban. Aku buntu, mau meminjam lagi pada Yunus rasanya tak mungkin, dan bagaimana juga nanti aku akan mengembalikannya. Satu-satunya orang yang terlintas di pikiranku saat ini untuk dapat membantuku hanyalah Amira. Ya, hanya Amira. Tetapi apakah dia sudi membantu kami dalam situasi seperti ini? Setelah begitu dalam luka yang kutoreh di hati perempuan berhati baja itu. Ataukah aku nekat saja? Situasi saat ini tengah genting, rasanya aku pun sudah tak punya pilihan lain. "Suster, tunggu sebentar ya. Saya hubungi kerabat yang lain dulu," ucapku pada perawat. Ia hanya mengangguk singkat, tanda tak ada waktu untuk berbasa-basi lagi denganku. Dengan mengesampingkan rasa malu, aku pun nekat memutuskan untuk menghubungi nomor ponsel Amira yang masih tersimpan dalam kontak ponselku. Aku sengaja berjalan agak menjauhi ibu serta Bulik, supaya pembicaraan ini tak terdengar oleh mereka. Halo Mira, ucapku dengan hati yang berdebar kencang begitu teleponku diangkat di ujung sana. "Ya, ada angin apa kau menghubungiku?" Terdengar nada dingin dalam suara Amira yang membuat gentar nyali ini. Maaf kalau aku mengganggumu, Mir. Tapi aku sangat butuh bantuan sekarang." Hening sejenak, Amira tak berkata apapun. Hatiku dilanda cemas sembari berdoa agar Amira tak memutuskan sambungan. "Bantuan apa yang diharapkan oleh lelaki pengkhianat sepertimu, Mas?" Akhirnya Amira bersuara lagi, meski hanya kalimat pedas yang terdengar menusuk telingaku. Aku tercekat demi mendengar kata-kata tajam Amira barusan. "Mir, sekali ini aku mohon,
Lupakanlah sejenak dendammu pada kami. Aminah sedang di rumah sakit sekarang. Anak kami akan segera lahir, tapi dia harus menjalani operasi. Dan aku tak punya uang untuk biayanya. Bisakah kau membantu kami kali ini, Mir? Jelasku sembari memohon. Andai saja wanita itu ada di hadapanku saat ini, berlutut di bawah kakinya pun aku rela, asalkan dia mau membantu. Hening kembali hadir. Amira tak kunjung memberi jawaban. Ataukah dia sedang menimbang-nimbang? Aku masih menunggu dengan jantung yang berdegup kian kencang, menanti jawaban yang akan keluar dari bibir Amira. Amira, please. Pintaku memelas. Berharap hati Amira yang sekeras baja itu setidaknya terketuk untuk membantuku melalui masa genting kali ini. Tak kupedulikan lagi soal harga diri. Saat ini yang terpikirkan adalah Aminah yang sedang berjuang di dalam sana. Baiklah, tapi ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Jawab Amira setelah beberapa saat aku menunggu dalam ketegangan yang luar biasa. Apapun syaratnya Amira, demi Tuhan, aku tidak akan menawarnya. Pungkasku cepat. Sungguh memang aku tak akan menawar apapun syarat dari wanita yang pernah hidup denganku itu. Dengan helaan napas dari mulut Amira di ujung sana. Katakan, di rumah sakit mana kalian sekarang? Tanyanya kemudian. Kami sedang berada di rumah sakit Cahaya Bintang sekarang. Jawabku cepat. Oke, kau tunggulah di sana. Pemilik rumah sakit tersebut kebetulan adalah salah satu kolega bisnis almarhum papa dulu. Aku akan mengurus semuanya. Ucap Amira kemudian. Ia lalu memutuskan sambungan telepon di antara kami. Dengan perasaan lega, aku kembali menghampiri ibu dan bulikku. Alhamdulillah Bu, bulik, sudah ada jalan keluarnya. Aku berkata kepada mereka dengan wajah semringah. Suster, tolong siapkan saja semuanya. Nanti ada yang akan mengurus soal administrasi persalinan istri saya. Aku beralih bicara kepada perawat tadi. Tanpa berkata lagi, perawat itu pun kemudian pergi meninggalkan kami. Kembali masuk ke dalam ruangan bersalin di mana Aminah sedang berada saat ini. Siapa yang telah membantumu, Dan? Tanya ibu yang terlihat penasaran karena begitu cepatnya aku mendapat bantuan. Dari Amira, Bu. Jawabku hati-hati. Amira? Ibu mengulang jawaban dalam nada tanya. Sepertinya ibuku sulit untuk percaya bahwa Amira lah yang telah membantu kami di saat-saat genting seperti sekarang. Pasti ada udang di balik batu perempuan mandul itu memberikan bantuan, ketus ibu. Kali ini aku merasa jengah pada hujatan ibu pada Amira. Bukannya berterima kasih, malah ia terus saja melontarkan hujatan untuk Amira. Sudahlah Bu, berhentilah menghina Amira terus. Bagaimanapun juga dia telah banyak berjasa pada kita. Pada adik-adikku juga. Dan sekarang bahkan setelah kita semua melukainya begitu banyak, dia masih berkenan membantu kita. Bentakku sedikit keras pada ibu yang hatinya sudah dipenuhi oleh rasa benci pada Amira. Terpaksa aku berkata sedikit keras pada ibu sekali ini. Supaya ia bisa lebih mawas diri dan tak bicara sembarangan lagi. Tapi ibu yakin dia tidak tulus. Dia sangat membenci kita, Dani. Dia juga yang telah membuat kita susah seperti sekarang ini. Adik ibu yang tak terima dengan pembelaanku untuk Amira. Kita susah karena perbuatan kita sendiri, Bu. Berhentilah menyalahkan Amira. Kita yang seharusnya meminta maaf dan sadar siapa diri kita. Sahutku tegas. Kali ini aku tak akan mau kalah. Jalan pikiran ibu harus diluruskan agar tak semakin belok ke arah yang salah. Ibu masih tampak tak puas karena aku terus mendebatnya. Tapi Bu Liksri segera menenangkan ibu yang tampaknya hendak melontarkan kalimat sanggahan lagi. Sekitar 2 jam menunggu dengan hati cemas tak karuan. Akhirnya seorang perawat keluar sambil menggendong seorang bayi dalam balutan kain bedong. Anakku, penerus yang telah ku nanti-nanti setelah puluhan tahun. Alhamdulillah, ucapku penuh rasa syukur. Cepat-cepat ku hampiri perawat tersebut. Ini bayi saya, suster. Tanyaku penuh antusias. Iya benar Bapak. Jenis kelaminnya laki-laki dengan berat badan 3 kg dan panjang badan 50 cm. Silakan ikuti saya, Pak. Setelah bayi dibersihkan, nanti boleh diazani. Jelas si perawat sembari tersenyum. Tetes air mataku jatuh tak terbendung. Akhirnya aku kini bergelar seorang ayah. Aku telah menjadi seorang ayah. Aku mengikuti langkah perawat tadi menuju ruang khusus bayi. Sementara Aminah sendiri akan segera dipindahkan ke kamar rawat setelah segala prosesnya selesai di kamar operasi. Setelah bayiku dibersihkan dan dibungkus dalam bendongan yang telah rapi, segera kuazani putraku yang baru lahir itu. Ada keharuan yang menyesaki dada hingga terasa begitu sesak setelah aku selesai mengazani bayiku yang baru lahir tersebut. Kuciumi wajahnya yang masih merah itu berkali-kali, rambutnya keriting dengan hidung bangir. Wajahnya sekilas memang tak ada kemiripan sama sekali denganku, tapi ada beberapa ciri fisik yang mirip dengan Aminah. Tak masalah. Mau mirip siapa dia, yang jelas aku ayahnya. Kuserahkan kembali bayi mungil dan tampan tersebut kepada perawat.
Lalu aku pun keluar dan mencari ibu serta Bulik yang masih menunggu di luar. Aku agak sedikit heran ketika mengetahui bahwa Aminah dimasukkan dalam kamar rawat VIP, padahal aku tak meminta. Oh, bisa saja ini mungkin karena kemurahan hati Amira. Bukankah tadi dia bilang bahwa pemilik rumah sakit ini adalah salah satu kolega bisnis almarhum bapaknya dulu? Aminah masih terlihat lelap dalam pengaruh biusnya. Ibu dan Bulik tampak duduk di atas sebuah sofa bed yang terletak di sudut kamar sambil menonton televisi yang terpasang di salah satu sudut kamar. Hampiri Aminah dan kuelus pelan rambutnya penuh sayang. Wanita berparas manis ini telah memberiku sebuah kado yang tak ternilai. Seorang bayi laki-laki yang akan meneruskan keturunanku. Kamu siap-siap saja dan lihat apa yang akan diminta oleh Amira sebagai balasan atas semua kenyamanan ini. Ibu tiba-tiba menyelutuk. Kata-katanya membuyarkan perasaan bahagia yang menyelimuti hati. Aku kembali dibuatnya jengah. Aku tak peduli apapun yang dia minta, Bu. Bahkan jika ia meminta nyawaku sebagai bayaran aku rela. Jawabku tanpa memandangnya. Dasar bodoh, umpat ibu jengkel. Tapi aku tak mau menanggapinya. Seperti biasa ibu akan diam sendiri jika diladeni. Aku ambil sebuah kursi plastik yang terdapat dalam ruang rawat ini, lalu duduk di sisi ranjang, ingin berada dekat dengan Aminah tersayang. Beberapa jam kemudian Aminah mulai siuman. Ia mengerang pelan, mungkin efek anestesi mulai hilang dan ia kini bisa merasakan sakit bekas operasi beberapa jam lalu. Ku genggam tangannya erat. Sayang, kamu sudah sadar? Tanyaku begitu Aminah membuka matanya. Mas, sakit sekali perutku. Keluhnya sembari meringis dan merintih kesakitan. Iya sayang, kamu yang sabar ya. Aku berusaha menenangkannya dengan terus membelai rambut panjangnya. Aduh, sebelum melahirkan rewel, sudah melahirkan masih rewel juga. Sumber ibu dari kejauhan. Kulirik ibu tajam untuk memperingatkannya agar menjaga lidah. Mendapati tatapanku, ibu melengos kesal, namun tak berbicara apapun lagi setelahnya. Bayiku, mana bayiku mas? Aminah bertanya. Ia seolah berada di antara alam sadar dan tidak. Ditandai dengan matanya yang kembali terpejam, tetapi mulutnya menceracau mencari bayi kami yang baru dilahirkannya. Bayi kita sedang dirawat di ruangan khusus bayi sayang. Dia seorang anak lelaki yang sangat sehat dan juga tampan. Bisiku dekat telinganya. Aminah tak menjawab, sepertinya ia tertidur lagi. Aku mau pulang, Sri, ujar ibu tiba-tiba. Bulik tampaknya juga menyetujui usul ibu. Apa, ibu tidak mau melihat cucu ibu dulu? Tanyaku sambil melempar tatapan heran ke arahnya. Nanti kalau kalian sudah pulang ke rumah kan bisa lihat. Jawab ibu dengan nada yang selalu ketus. Sebenarnya aku sedikit kecewa dengan jawaban ibu itu. Sepertinya ia sama sekali tak menghargai perjuangan Aminah untuk memberinya seorang cucu. Padahal sewaktu aku masih dengan Amira dulu, ia kerap mengeluh karena Amira belum juga memberinya cucu. Namun setelah keinginannya terkabul, ia justru kelihatan tak bersyukur. Akhirnya aku biarkan saja ibu serta Bulik pulang duluan dengan menggunakan taksi. Aku tak mungkin mengantar mereka pulang sementara Aminah sendirian di sini. Menjelang malam Aminah telah benar-benar sadar dari sisa pengaruh biusnya. Ia tak lagi mengeluhkan bekas luka operasinya setelah perawat memberinya obat pereda nyeri. Mas, dari mana kamu mendapat uang untuk biaya operasi? Tanya Aminah sambil menatap lekat kedua mataku. Bukannya aku bermaksud berbohong, tapi aku tahu psikis Aminah tengah labil saat ini. Aku tak ingin ia bertambah stres dan menjadi depresi jika ku katakan yang sebenarnya, bahwa Amira lah yang telah membiayai semuanya. Aku meminjam pada seorang teman, Dek. Jawabku berbohong. Ada sorot tak percaya yang kutangkap di kedua mata Aminah. Tapi aku berusaha bersikap wajar-wajar saja agar dia tak curiga. Namun aku juga heran kenapa Amira belum menghubungiku lagi hingga detik ini. Syarat apa yang gerangan yang akan ia pinta sebagai pengganti atas biaya yang tak ia keluarkan untuk menolong Aminah dan putraku? Mas, kok malah ngelamun? Ada masalah? Tadi Aminah. Tidak, Dek. Tidak ada masalah sama sekali. Sudahlah, kamu jangan mikir macam-macam ya. Yang terpenting kamu cepat pulih, biar kita bisa segera kembali pulang ke rumah. Aku berkilah. Tapi ruangan ini sepertinya bukan kamar rawat biasa, Mas. Pasti mahal. Mas dapat pinjaman dari siapa? Jacar Aminah lagi. Tenang, Dek. Semua Mas yang handle. Kamu istirahat saja ya, sayang. Besok akan ku minta pada perawat untuk membawa putra kita ke sini. Agar kau dapat bertemu dengan bayi kita yang tampan. Ucapku sambil menepikan helaan rambutnya ke belakang telinga Aminah. Aku haus, Mas. Ujarnya. Kamu sudah buang angin? Tanyaku. Aminah mengangguk pelan. Aku pun segera beranjak untuk mengambil air minum dalam dispenser yang disediakan di dalam kamar.
Dengan perlahan ia meneguk air tersebut sedikit demi sedikit hingga tersisa setengah dalam gelas. POP Aminah. Mas Denny menyimpan kembali gelas yang berisi sisa air yang kuminum. Aku masih belum dapat banyak bergerak. Perutku sakit serasa seperti tengah diiris-iris dengan pisau tanpa henti. Nyeri, panas, sakit, semua campur aduk. Sangat menyiksa sekali. Jangan tanya bagaimana rasanya. Obat pereda nyeri itu hanya mampu bertahan beberapa jam saja untuk penghalau rasa sakit yang menyerang tanpa ampun. Aku sebenarnya agak curiga dari mana Mas Denny mendapat uang pinjaman untuk membiayai persalinanku yang terpaksa harus dilakukan secara cesar. Yang pastinya menelan biaya sangat mahal ini. Ditambah dengan kamar rawat inap yang bukan sembarangan seperti yang sedang kutempati saat ini. Hanya ada satu pasien di ruangan ini, yakni aku saja. Tidak mungkin jika ini kamar rawat berkelas standar. Ini pasti kamar rawat kelas VIP. Aku tak puas dengan jawabannya ketika aku tanya tadi. Seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh suamiku itu. Tapi karena aku baru saja menjalani operasi besar, aku simpan saja dulu semua tanya yang ada di kepala saat ini. Aku tak punya cukup tenaga untuk berdebat dengan Mas Dhani. Keesokan harinya, seorang petugas kebersihan datang sambil mengantarkan makanan. Sebangkuk bubur dengan teh hangat serta sepotong kek dihidangkan untukku. Ayo makan dulu dek, Mas suapi ya. Tawar Mas Dhani lembut sambil meraih bubur dalam mangkok. Sebenarnya Mas Dhani adalah suami yang baik, hanya saja cuma sekedar baik itu tentu tak cukup untuk menjadikan suatu landasan dalam pernikahan. Materi juga penting, bahkan bagiku materi ada di atas segalanya. Materi yang menentukan apakah seseorang akan mendapat status sosial yang tinggi atau rendah. Di mana si kaya akan disanjung dan dipuja-puja, sedangkan si miskin selalu hidup di bawah tekanan dan hinaan. Didiskriminasikan serta sering dianggap tak layak hidup bercampur baur dengan manusia lainnya. Itu juga yang terjadi pada diriku. Berasal dari keluarga tak mampu, aku sering dibully dan dihina. Masa kecilku teramat suram, tak berteman. Yang kaya hanya mau berteman dengan sesama orang kaya, dan yang miskin sepertiku sudah pasti tersisihkan. Hingga kedua orang tuaku meninggal, aku kemudian diangkat anak oleh Bu Sri, mantan majikan almarhumah ibuku. Saat itu aku merasa bahagia, bayangan akan hidup sebatang kara bagiku amat menakutkan. Tanpa pelindung juga tanpa bergantung. Usiaku 15 tahun ketika aku mulai tinggal sebagai anak angkat di rumah Bu Sri. Berharap mendapat orang tua pengganti yang penuh kasih, aku justru harus gigit jari. Suami Bu Sri, ayah angkatku nyaris tak pernah berbicara padaku. Bertatap muka pun kami jarang. Sikapnya selalu dingin dan seolah menganggapku tak pernah ada. Anak-anak Bu Sri pun tak ada yang bersikap ramah padaku. Aku bagai penumpang tak diharap di dalam rumah ini. Ditambah lagi semua pekerjaan rumah yang harus kukerjakan mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Bahkan tengah malam pun pintu kamarku kerap digedor oleh penghuni rumah hanya untuk sekedar minta dimasakkan mie. Aku lelah sekali menjadi si miskin. Aku tak mau anakku mengalami nasib seperti yang kualami. Anakku tak boleh bernasib sial sepertiku. Dia harus hidup enak dan serba berkecukupan. Dek, kau melamun? Teguran Mas Dhani seketika menyadarkanku yang sejenak larut dalam lamunan. Kamu mau mikirin apa? Tanyanya lagi. Ku menggeleng pelan. Kalau begitu, kamu istirahat saja ya. Jangan banyak pikiran. Ucapnya lagi. Mas, panggilku. Ya, dia menyahut cepat. Aku tidak ingin anakku hidup dalam kesusahan. Bagaimana caranya kamu harus memperjuangkan kami? Kalau kamu tidak mau, aku akan pergi dengan membawa serta anakku, Mas. Apa maksudmu, Dek? Tanya Mas Dhani terkejut. Aku menoleh menatap panik matanya dalam-dalam. Aku serius dan perkataanku juga sudah cukup jelas. Tapi kenapa kamu harus mengancam seperti itu? Protesnya keras. Lebih baik aku dan anakku pergi daripada hidup bagai di neraka. Mas lihat sendiri bagaimana keluarga Mas memperlakukanku, bukan? Ucapku dingin. Raut wajah Mas Dhani tampak mengeras. Lalu bagaimana caranya, Dek? Aku lebih ingin membahagiakanmu dan anak kita. Tapi bersabarlah. Semua akan butuh proses. Serunya setengah berteriak. Caranya kamu harus menuntut harta gunung gini pada Mbak Amira, Mas. Dia punya segalanya. Harta gunung gini itu tidak akan berarti apa-apa baginya, Mas. Dia akan masih bisa mencarinya lagi. Mas Dhani tampak pias dan syok bersamaan. Dek, aku ini sudah 10 tahun hidup dalam kemewahan yang bukan berasal dari hasil kerjaku sendiri. Akibatnya aku tak bisa apa-apa sekarang. Karena aku sama ini terlena dalam kemalasan. Apa kamu mau mendidik anak kita menjadi seperti itu? Dia anak lelaki, dia harus mandiri. Aku tak mau hidup enak dari merampas yang bukan hakku.
Aku mendengus kesal mendengar perkataan lelaki yang kunilai bodoh ini. Naif sekali pikirannya. Pokoknya kalau Mas tak mau menurutiku, jangan harap Mas bisa melihat anakku lagi. Ancamku. Tapi dia juga anakku, bantahnya emosi. Aku menarik napas dalam, perutku mendadak terasa nyeri. Mungkin perdebatan yang membuatku hampir naik pitam ini memberi reaksi pada bagian tubuhku yang sakit ini. Aduh, keluhku karena merasakan kesakitan. Dek, kenapa? Mas Dani bertanya panik. Sakit, perutku sakit Mas. Tuh kan, sudahlah jangan aneh-aneh dulu. Fokuslah pada kesehatanmu. Pasalnya sambil menyentuh lenganku. Aku masih tak puas hati karena Mas Dani masih belum menyanggupi apa yang kupinta. Kutatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Andai hidup ini sedikit saja bisa adil, tentu aku tak perlu menginginkan apa yang bukan menjadi milikku, hingga merebut milik orang lain. Aku teramat lelah menjalani lakon kehidupan ini dengan berperan sebagai si miskin terus-menerus. Aku bersumpah, lelah ini harus terbayar segera. Peran si miskin ini berakhir di aku, tidak akan kuteruskan pada anakku. Dek, mikirin apa? Aku tak menjawab pertanyaan Mas Dani, percuma saja aku jawab. Toh lelaki lembek ini pasti cuma bisa membantah dan memberi alasan. Sudahlah, aku muak. Tak ada gairahku untuk melanjutkan bincang dengannya. Lebih baik aku tidur. Baru saja aku hendak memejamkan mata, terdengar pintu kamar dibuka. Ketika aku lihat siapa yang datang, rasanya aku tersengat listrik ribuan ampere. Bagaimana tidak, perempuan yang menjadi bahan perdebatanku dan Mas Dani barusan kini muncul di hadapan kami. Amira berdiri dengan anggun sekaligus angkuh. Bibirnya mengurai senyuman, tetapi tatapannya tajam penuh intimidasi. Perempuan berwajah cantik itu datang tak sendiri. Di sampingnya berdiri lelaki gagah berparas tampan dengan membawa sebuah tas berbentuk persegi berwarna hitam. Mas Dani yang duduk di sisi ranjang seketika berdiri. Suamiku itu tampak kaget melihat kedatangan istri sahnya ke ruangan ini. Dengan langkah pelan, Amira berjalan mendekat. Bunyi hak sepatu tingginya dengan lantai porselen rumah sakit terdengar menggema dalam ruangan kedap suara ini. Apa kabar Aminah? Pertanyaannya itu ditujukan langsung padaku. Kenapa Mbak datang ke sini? Dan bagaimana Mbak tahu aku sedang dirawat di sini? Tanyaku dan bukannya menjawab pertanyaan basa-basi yang ia lemparkan barusan. Amira tersenyum, wajahnya tampak aneh dengan sorot dingin yang terpancar dari kedua matanya. Aku menatap Mas Dani yang kini wajahnya berubah pucat. Ia tampak gugup, persis seekor kancil yang tengah berhadapan dengan seekor singa. Tentu saja aku tahu Aminah. Kau berada di ruang VIP ini, pikiranmu berkat siapa, Jawaban Amira kian membingungkanku. Kupandang lagi Mas Dani yang masih bungkam. Apa ia mendadak bisu melihat istri sahnya yang cantik itu? Mas, apa maksud Mbak Amira barusan? Aku bertanya setengah berteriak pada suamiku. Tak peduli rasa sakit yang tiba-tiba menyerang luka bekas operasiku. Aku benar-benar dibuat geram sekaligus penasaran. POV Amira. Aku hanya bisa tersenyum melihat kepanikan di wajah pucat Aminah. Perempuan itu baru melihat kedatanganku saja sudah seperti kebakaran jenggot. Aku bayangkan jika ia tahu apa yang sudah kusiapkan sebagai kejutan untuknya hari ini. Saat 2 hari lalu Mas Dani menghubungiku untuk memohon bantuan. Saat itu aku juga seolah mendapat ilham untuk melindungi diri dari keserakahan orang-orang di sekeliling suamiku itu. Tepatnya calon mantan suami sekarang. Segera kuhubungi Aldo untuk menginformasikan dan juga sekaligus berdiskusi mengenai hal ini. Ide brilian yang diberikan oleh Aldo kemudian tertuang dalam beberapa poin perjanjian yang sudah dituliskan dalam selembar kertas yang tentunya akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tak bisa diganggu-gugat lagi. Aku tersenyum puas ketika Aldo menyerahkannya untuk kubaca terlebih dahulu. Ketika pengacara sekaligus lawyerku itu telah selesai menyusun draft perjanjian yang harus ditandatangani oleh Mas Dani sebagai syarat bantuan yang telah kuberikan padanya. Good job, Dok. Ujarku puas sambil menyerahkannya kembali kepada Aldo. Kini kami sedang berada di rumah sakit, tepatnya di kamar rawat inap, di mana Aminah sedang menjalani masa pemulihan setelah operasi sesar yang telah menolong ia serta anaknya. Mas, apa maksud Mbak Amira barusan? Aminah setengah berteriak bertanya pada Mas Dani yang terlihat gugup dan salah tingkah di depan istri mudanya itu. Lelaki itu bahkan seolah segan untuk bertatapan langsung denganku. Jangan teriak-teriak begitu Aminah. Begitulah caramu memperlakukan suami yang telah kau curi dariku. Aku bicara dengan suara tenang namun penuh sindiran pada pasangan suami istri tersebut. Mata perempuan itu terlihat sangat nanar. Aku tahu pasti ia tengah mengalami kebingungan bercampur rasa panik. Amira, bisakah kita bicara di luar saja? Aminah baru saja melahirkan dan sekarang masih dalam tahap pemulihan. Bisakah tidak membuatnya stres?
Ujar Mas Dani takut-takut sekaligus penuh harap. Aku menyunggingkan senyum sinis sambil mengibaskan tanganku ke udara. Aku sengaja datang ke sini supaya perempuan ini tahu apa yang telah menjadi kesepakatan kita, Mas. Jawabku santai. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Potong Aminah cepat. Dek, tenanglah dulu. Ingat kondisimu masih sakit. Mas Dani berusaha menenangkan istrinya yang sedang gusar itu. Aku dan Aldo berpandangan sambil saling melempar senyum. Kau belum menceritakan padanya, Mas. Sengaja aku makin memanasi keadaan dengan melempar pertanyaan bernada provokasi pada Mas Dani. Dan jelas tujuanku berhasil. Terbukti Aminah makin naik emosinya. Andai saja tak terhalang infus serta kateter yang masih terpasang di bagian bawah tubuhnya itu, ku yakin perempuan itu pastilah sudah mencak-mencak tak karuan seperti penari ronggeng. Dek, aku minta kamu tenang dulu supaya aku bisa menjelaskannya padamu. Jangan marah-marah begitulah. Bujuk Mas Dani pada Aminah lagi. Ia tampak begitu memelas, tapi saat ini aku sudah kehilangan segala empati pada lelaki yang pernah kuanggap sebagai cinta sejati itu. Dok, tolong kembalikan berkasnya. Pintaku pada Aldo. Dengan sigap Aldo membuka tas penyimpanan dokumen yang dibawanya. Tak berapa lama, sebuah map yang berisi 2 lembar kertas perjanjian sudah berada di tanganku. Kubaca sekilas untuk memastikan Aldo tak salah memberiku berkas. Lalu kuserahkan pada Mas Dani. Kulemparkan senyum penuh arti sekali lagi pada Aminah yang terbaring di atas ranjangnya sambil melempariku dengan tatapan tajam. Dengan tangan bergetar, Mas Dani menerima map yang kuulurkan. Sambil tetap berdiri, ia membaca isi perjanjian yang kubuat sepihak itu. Setelah selesai membacanya, Mas Dani menatapku dengan wajah pias. Mir, kenapa aku diharuskan melakukan tes DNA pada anakku sendiri? Tanyanya dengan suara parau. Apa? Tes DNA? Aminah lagi-lagi meradang dan memotong ucapan Mas Dani. Kau akan tahu jawabannya nanti, Mas. Aku berkata pada Mas Dani, tak sedikit pun kuhiraukan Aminah. Memang sengaja supaya ia makin panas dengan sikapku. Mbak Mira, apa aku menyuruh-nyuruh Mas Dani melakukan tes DNA? Jelas-jelas anakku adalah anaknya Mas Dani. Apa Mbak masih tak terima dengan kebahagiaan kami? Dan kini ingin memprovokasi dengan menebar fitnah. Aku perempuan mandul yang penuh iri dan dengki, Amira. Kembali Aminah berkata setengah menjerit. Puas-puaslah kau, Aminah. Sebelum soalnya terbongkar dan kau kembali ke asalmu sebagai sampah. Sautku sambil menatapnya tajam. Kembalikan padaku, Mas. Surat apa itu? Kenapa kau bisa berurusan dengan perempuan ini soal anak kita? Tuntut perempuan itu pada Mas Dani yang masih memegang surat perjanjian yang telah kubuat untuknya. Aminah berusaha menggapai surat perjanjian yang sedang dipegang oleh Mas Dani. Berikan padanya, Mas, daripada dia penasaran. Aku berkata seraya menyunggingkan senyuman tipis di bibir. Mas Dani pun akhirnya menyerahkan surat perjanjian tersebut kepada Aminah yang segera diraihnya dengan secepat kilat. Kuperhatikan mata Aminah bergerak mengikuti setiap huruf yang tercetak di selembar kertas yang ada di tangannya. Tanpa terduga, Aminah justru merobek-robek kertas itu menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu menghamburkannya ke lantai kamar rumah sakit. Wajah yang tadinya pucat itu kini berubah merah padam. Ku tahu amarahnya siap meledak sekarang. Dek, seru Mas Dani tertahan. Jangan khawatir, Mas, kami masih punya salinannya. Ujarku yang tetap tampil tenang. Tidak, aku tidak setuju, jerit Aminah. Mas Dani tampak makin salah tingkah. Dia berusaha menenangkan Aminah yang napasnya kini tersengal saking emosinya. Mira, bisakah kita bicara lagi nanti? Aku mohon, Mir. Tanya Mas Dani dengan nada memohon. Aku menggeleng tegas sebagai jawaban. Tidak bisa. Aku mau kamu menandatangininya sekarang juga, Mas. Tegasku. Jangan mau, Mas. Di dalam surat itu tertulis bahwa Mas tak boleh menggugat harta gono gini. Dan Mas harus menjalani tes kesuburan. Juga tertulis bahwa kita harus melakukan tes DNA pada anak kita yang baru lahir. Aku tak mau itu semua kamu lakukan, Mas. Jerit Aminah makin kalap. Kenapa kau keberatan Mas Dani melakukan tes DNA? Apa kau takut? Takut kalau akhirnya terbukti bahwa anak yang kau lahirkan ini bukanlah benih dari Mas Dani. Aku memotong perkataan Aminah, seringai mengejek muncul di wajahku khusus kepada perempuan culas itu. Aku tak takut, sangkal Aminah, tapi jelas itu berlawanan dengan isi hatinya. Rasa takut itu amat kentara di wajahnya, juga kepanikannya yang terkesan berlebihan. Itu semua membuktikan ketakutannya. Kamu sudah membacakan, Mas. Konsekuensinya jika kamu tidak memenuhi isi perjanjian tadi. Tatapanku terarah pada Mas Dani. Lelaki itu tampak kebingungan hendak menjawab. Kalau kalian siap dengan konsekuensinya, silakan saja abaikan draft perjanjian yang telah kami buat. Dan kalian akan berurusan dengan pengacaraku ini. Lanjutku sembari menunjuk Aldo yang sedari tadi setia berdiri di belakangku.
Mas Dani tampak gentar dengan ancaman halus yang dikulontarkan barusan. Oh iya, mengenai perceraian kita, Aldo sepupu sekaligus pengacaraku sudah mengurusinya. Kuharap kau kooperatif dan tak membuang waktuku di meja pengadilan. Aku menambahkan. Satu lagi, aku hanya punya waktu 1 hari ini saja untuk meminta tanda tanganmu supaya perjanjian kita deal. Well, kau tahu sendiri mas, biaya operasi serta biaya rawat PIP ini jelas tak murah. Anakmu akan kami tahan di rumah sakit selagi sekalian tak membayar uang yang telah aku keluarkan. Pilihan ada di tanganmu mas. Aku mengakhiri kalimat dengan senyuman yang kubuat semanis mungkin. Namun sebenarnya tiap patah kata yang terlontar dari mulutku berisikan tekanan yang sulit untuk ditampik oleh Mas Dani yang punya hati lemah. Dek, sepertinya aku tak punya pilihan selain mendatangani perjanjian dengan Amira. Ucap Mas Dani akhirnya, dipandangnya Aminah dengan tatapan penuh rasa bersalah. Kau bodoh mas, kenapa harus kepada Mbak Amira kau meminta bantuan? Suara Aminah terdengar parau, kedua matanya sudah siap menumpahkan tangis. Mas terdesak dek, masanya ingin menyelamatkanmu dan anak kita. Jawab Mas Dani memelas. Aminah mengusap air matanya dengan kasar. Kau memang perempuan licik Mbak Amira, desisnya padaku. Aku hanya mengangkat bahu menanggapi amarahnya. Ambil licik mana dengan kau, perempuan murahan. Kau ambil lelaki ini dariku. Kutunjuk wajah Mas Dani. Lalu kau ingin menguasai hartaku. Mimpimu ketinggian Aminah. Menjejaklah ke bumi agar kau tidak merasakan terlalu sakit ketika jatuh. Kau jelas bukan lawan sepadan untukku. Aku membalas Aminah dengan kalimat yang monohok. Mas Dani berjenggit mendengar ucapanku. Apa kau tahu mas, istri sirimu itu datang ke rumahku pagi-pagi hanya untuk sekedar mengancam untuk mengambil sebagian hartaku. Harta yang kukumpulkan dengan kerja keras. Juga sebagian harta warisan peninggalan almarhum papa. Aku sedikit emosi kali ini, mengingat kelicikan perempuan yang ingin menjadi madu sekaligus benalu dalam hidup itu. Apa? Kapan Mir? Tanya Mas Dani tergagap. Kau tanya sendiri padanya mas. Jawabku, Aminah hanya terdiam membisu. Sekarang tolong cepat tanda tangani ini. Perintahku sambil kembali mengeluarkan selembar kertas yang dikeluarkan oleh Aldo. Tak lupa juga aku berikan sebuah ballpoint pada Mas Dani. Tak ada lagi perlawanan dari Aminah. Ia kalah telak dan ia hanya bisa diam saja saat dengan cepat Mas Dani tanda tangan dan mengembalikan surat perjanjian tersebut kepadaku. Mulai hari ini, kamar ini akan dijaga oleh orang-orang khusus bayaranku untuk memastikan kalian tidak kabur sampai dengan tindakan tes DNA dan kesuburanmu dilakukan. Pihak rumah sakit akan mengurus semuanya. Kalian tinggal menjalankan saja, ujarku sambil bersiap-siap pergi. Kebenaran akan segera terungkap mas, bersiaplah. Tutupku lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Dengan sigap Aldo membukakan pintu untukku. Aku pun keluar dari ruangan itu dengan hati yang dipenuhi rasa puas. POV Dani. Sepeninggal Amira bersama sepupu sekaligus pengacaranya, Aminah menangis sesenggukan di atas ranjang pasien yang ditempatinya. Kedua bahu Aminah berguncang sembari menangis kesenggukan. Terlebih terasa bersalah di hatiku melihatnya begitu. Jujur saja menurutku perjanjian yang dibuat oleh Amira tidak terlalu berlebihan, hanya saja memang agak sedikit ganjil. Kenapa harus ada poin tes DNA di dalam daftar perjanjian yang kubaca tadi? Entah apa maksud Amira dengan memasukkan poin tersebut. Apakah mungkin dia tahu sesuatu yang tidak kuketahui? Dek, sudahlah, ucapku dengan nada lembut demi membujuk Aminah yang masih menangis. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya jika seperti ini. Terlebih, dia akan baru saja menjalani proses operasi kemarin. Takut pula jika dia stres akan berefek pada kesehatan anak kami kelak. Yang tentunya akan mempengaruhi ASI pada ibunya. Dek, ucapku lagi, namun dia sama sekali tak hirau. Ku coba untuk menyentuh bahunya, tapi ia menepis tanganku dengan kasar. Aminah benar-benar marah sepertinya. Jangan sentuh aku mas, serunya lalu terisak lagi. Kenapa kau begitu marah pada Mas Dek? Bukankah perjanjian itu tidak memberatkan kita? Tanyaku yang tak dapat lagi menahan rasa penasaran akan amarahnya yang berlebihan ini. Apakah ini cuma sekedar gengsi Aminah terhadap Amira? Gengsi karena justru Amira lah satu-satunya yang dapat menolong ketika nyawa Aminah dan calon anak kami nyaris berada di ujung tanduk. Tidak memberatkan mas bilang. Mas sudah melepaskan kesempatan untuk mendapat sebagian harta Mbak Amira begitu saja kalau Mas Dani sadar. Aminah makin histeris sambil memukul-mukul selimut dengan kedua tangannya. Kelakuan istri mudaku ini sungguh membuatku ingin mengelus dada. Apa harta sebegitu penting ketimbang nyawamu sendiri dan anak kita, Dek? Tanyaku dengan suara pelan sembari menatapnya dalam. Namun Aminah justru hanya diam dan tak menjawab.
Apakah aku harus diam saja membiarkanmu yang sudah kepayahan karena tak punya biaya? Haruskah aku biarkan anak kita juga dalam bahaya? Secarku lagi. Lalu apa Mas juga memikirkan bagaimana menghidupiku dan anak kita setelah ini kelak? Kita ini tak punya apa-apa lagi, Mas. Untuk makan saja kita bergantung pada bulikmu dan aku yang harus menjadi tumbal dengan menjadi budak di rumah itu. Sementara Mas dan Ibu enak ongkang-ongkang kaki saja. Aku tidak mau terus-terusan hidup seperti itu, Mas. Aku capek. Aku lelah menjadi babu gratisan supaya kalian tetap bisa hidup enak dalam tumpangan Bu Sri. Ukik Aminah. Aku terpekur mendengar semua perkataan Aminah barusan. Suka tak suka, omongan Aminah memang ada benarnya. Tapi apa aku harus mengemis harta pada Amira? Pada wanita yang telah kusakiti dan kuhianati itu? Di mana hendak ku taruh muka dan harga diriku jika aku masih berani meminta hartanya? Tidak, jelas tidak mungkin aku melakukan itu setelah semua yang telah dilakukan Amira terhadap hidupku. Wanita itu terlalu baik untuk menerima sebuah luka lagi. Maafkan Mas Dek, tapi waktu itu sungguh Mas hanya memikirkan bagaimana cara agar kamu cepat dioperasi saja. Mas tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padamu dan juga anak kita. Ya, tapi kenapa harus ke Mbak Amira, Mas? Sautnya kali ini dengan intonasi yang lebih pelan. Ya karena sudah tidak ada orang lain lagi yang bisa kita harapkan, Dek. Satu-satunya yang bisa dan mau membantu cuma Amira, tegasku. Aminah mengerang buru-buru kurangkul bahunya. Apa yang sakit, Dek? Hatiku yang sakit, Mas, bentaknya kesal. Aku menghela napas yang terasa berat. Kepala ini rasanya mau pecah saja. Harusnya kami berbahagia dan bersuka cita menyambut kelahiran anak kami yang bahkan belum sempat kuberi nama itu. Tapi malah justru terjadi begitu banyak drama yang menguras energi dan pikiranku sekarang. Aku mau keluar dulu, Dek, cari udara segar. Tanpa menunggu tanggapan dari Aminah, aku berjalan keluar kamar. Lelah dan sempak untuk menghadapi segala amukan dan caci maki Aminah. Di depan pintu, kudapati dua lelaki berseragam ala security yang tengah berdiri. Masing-masing berjaga di sisi kiri dan kanan pintu dengan sikap tubuh tegap bak prajurit. Wajah kaku serta bodi kekar orang-orang ini semakin menambah keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh Amira untuk menjaga kami agar tidak kabur. Loh, Dani, mau kemana kamu? Tiba-tiba ibuku muncul bersama dengan Bu Lexri. Mau cari udara segar, Bu. Aku menjawab sekenanya. Ibu tampak terheran ketika jaraknya dengan pintu kamar semakin menyempit. Mereka siapa, Dan? Kamu sewa bodyguard? Bu Lexri giliran bertanya. Masa sih? Duit dari mana kamu, Dan? Timbul ibu sama herannya sambil memandangi dua orang yang berjaga di depan pintu kamar rawat Aminah. Amira yang menugaskan mereka untuk berjaga di sini, Bu. Jawabku pelan. Ibu dan Bulik saling berpandangan dengan alis bertaut. Kok bisa? Apa hubungannya sama perempuan mandul itu? Ibu bertanya ketus. Lebih baik ku abaikan saja pertanyaan ibu. Tenagaku sudah habis untuk adu debat dengannya. Belum habis Aminah, sekarang ditambah ibu. Aku bisa gila lama-lama. Hai, mau kemana kamu, Dan? Ibu setengah berteriak saat aku berjalan melewatinya begitu saja tanpa menjawab pertanyaannya tadi. Akhirnya ibu tak mengejarku lagi. Mungkin ia dan Bulik lebih memilih masuk ke dalam kamar rawat Aminah. Aku tak mau menoleh ke belakang lagi, biar Aminah saja yang menjelaskan pada mereka tentang apa yang terjadi. Toh tetap saja baik versiku maupun versi Aminah, akulah yang akan disalahkan oleh mereka. Kuhisap dalam-dalam rokok yang terselip di antara kedua bibirku, lalu kehempaskan asapnya ke udara perlahan. Kumpalan asap yang berbentuk tak beraturan melayang-layang di udara, tepat di atas wajahku yang menghadap lurus ke jalanan. Aku merasa stres, semua terasa carut-marut semenjak Amira menendangku keluar dari kehidupannya, ke istana megahnya. Kesulitan demi kesulitan yang kuhadapi seakan tak ada habisnya, berharap support dari Aminah, wanita yang karenanya aku kehilangan segala. Tapi dia justru bersikap di luar harapanku, ibarat pepatah jauh panggang dari api. Demikianlah sikap Aminah yang kuterima. Aku tidak menyesali pilihanku karena hal ini, terlebih Aminah kini telah memberiku seorang putra yang tampan. Tetapi aku pun hanya lelaki biasa yang juga bisa merasa terluka dan stres jika ditekan terus-menerus. Ya Tuhan, apakah semua masalah ini hadir karena aku telah menyakiti wanita sebaik Amira? Wanita yang padanya aku dan saudara-saudaraku banyak berhutang budi. Kuhisap rokok untuk terakhir kali karena api sudah nyaris sampai di pangkalnya. Kubuang sisa puntung rokok ke lantai parkiran, lalu kuinjak hingga benar-benar padam. Kuputuskan untuk kembali ke ruangan tempat Aminah dirawat saja. Takutnya dia butuh sesuatu atau apa, karena jika hanya mengharapkan ibu atau Bu Lexri, sepertinya tak mungkin.
Saat kembali ke atas dan berjalan menyusuri koridor menuju ruang rawat Aminah yang terletak di ujung, dapat kulihat kedua orang lelaki tadi masih berdiri berjaga di depan ruangan. Aku terus melangkah maju, berusaha tak menghiraukan kedua orang bodyguard tersebut. Dani, apa betul apa yang diceritakan Aminah ke ibu? Baru saja membuka pintu kamar, aku sudah disambut pertanyaan bernada menghakimi dari ibu. Aku menghela napas berat, baru juga sampai aku sudah dihadapkan pada pertanyaan ibu. Bu, sudahlah, Dani sudah cukup tertekan, tolong jangan ditambah lagi. Kataku berusaha mengelak halus agar tak berkata kasar pada ibu. Kenapa kamu bisa sembrono begini sih? Sayang sekali sekarang kita jadi tak bisa menuntut harta gono gini dari perempuan mandul itu. Suara ibu terdengar melengking, sungguh memekakan telinga. Ternyata tak ada bedanya antara ibu dan istriku. Sama-sama matre dan sangat membenci Amira. Harusnya kau tunggu sampai kami datang tadi, keluh ibu kemudian. Ya mana aku tahu kalau ibu dan Bulik datang jam berapa. Sudahlah Bu, kenapa sih dari tadi kalian semua membahas harta Amira terus? Ucapku akhirnya yang merasa sangat jengah terhadap bahasan harta-harta dan harta terus. Karena itu penting buat kita Dani. Lihat hidup kita sekarang seperti apa. Tukas ibu cepat sambil melotot tajam padaku. Memang sudah seharusnya kita mulai hidup mandiri Bu. Dani akan bekerja keras untuk membahagiakan kita semua. Jawabku meski tak yakin apakah aku akan bisa. Halah, bisa apa sih kamu? Tukas ibu sinis. Ibu saja meremehkan Dani, bagaimana dengan orang lain, Bu? Kubalas sinis ucapan ibu tadi. Harusnya biarkan saja anakmu ditahan di sini oleh Amira. Yang penting kita bisa dapat hartanya dulu. Toh, tak mungkin juga dia mau merawat anak kalian seterusnya. Jawab ibu dengan entengnya. Tegas sekali ibu bicara begitu. Itu anak yang ku nanti selama puluhan tahun, Bu. Bukan barang yang bisa dititip-titip. Tolong pakai nurani ibu kalau bicara. Kali ini aku terpaksa bicara dengan nada tinggi sehingga ibu langsung bungkam. Ketiga orang di depanku itu tak satupun ada yang berani membantah lagi. Aminah membuang pandang ke arah jendela, sikapnya jelas kalau ia masih marah padaku. Mulai detik ini, aku minta tak satupun dari kalian sibuk membicarakan harta Amira. Kita tidak berhak. Itu adalah hasil kerja kerasnya. Sama ini kita sudah cukup membuatnya susah. Jangan lagi paksa aku menggadai harga diri demi nafsu kalian itu. Aku mengultimatum kepada ibu dan Aminah. Aku betul-betul muak saat ini. Aku bermaksud untuk menjenguk bayiku saja di ruang khusus perawatan bayi. Mau kemana lagi kamu Dan? Tegur ibu. Mau menjenguk bayiku Bu. Aku menjawab singkat lalu kembali kutinggalkan ruangan yang sungguh terasa menyesakkan dada itu. Aku hanya bisa memandangi anakku yang sedang ditempatkan dalam sebuah box bayi bersama dengan bayi-bayi lainnya dari sisi luar ruangan yang terhalangi kaca. Dia tampak tertidur lelap dalam balutan kain bedong yang menghangatkan tubuhnya di dalam sana. Bayi yang akan menjadi pelipur laraku, yang menjadi penyemangat hidup serta kebanggaanku kelak. Pipinya yang memerah dengan mata terpejam rapat, dialah anugerah dalam hidupku, harta yang paling berharga bagiku. Bagaimana bisa aku menukarkannya dengan harta Amira seperti keinginan ibuku serta yang lainnya? Hanya orang-orang yang tak punya nuranilah yang tega menukar titipan Allah ini dengan sesuatu yang fana. Aku memang pernah melakukan kekeliruan dengan menghancurkan rumah tanggaku sendiri bersama Amira. Tapi aku tak mau mengulang kesalahan lagi. Aku sudah cukup tua untuk bermain-main. Aku ingin membesarkan anakku dengan membekalinya dengan ilmu kehidupan. Hal yang tak pernah aku dapatkan dari orang tuaku dulu. Aku sadar, harta tidak dibawa mati dan tidak pula bisa menyelamatkanku di akhirat kelak. Tapi anak soleh bisa. Biarlah hidup dalam kekurangan harta, tapi aku tak ingin anakku hidup dalam kekurangan kasih sayang. Hal inilah yang tak pernah terpikirkan oleh mereka. Dan itu jelas membuatku sedih. Sebuah notif pesan masuk ke ponselku, cepat kubuka dan ternyata dari Amira. Besok tes DNA sekaligus tes kesuburan akan segera dilaksanakan. Bersiaplah Mas. Sebaris kalimat pesan dari Amira ku baca. Iya Mir, balasku singkat lalu segera kusen. Pesan tersebut tak dibalas lagi oleh Amira, aku pun menyimpan kembali ponsel ke dalam saku celana yang kukenakan. Setelah puas, walau hanya bisa memandangi anakku dari luar, aku pun beranjak hendak membeli makanan karena perutku terasa lapar. Di depan rumah sakit ada sebuah warteg yang menyediakan beberapa jenis makanan. Aku pun berjalan menuju ke sana. Setelah memesan makanan, aku duduk di salah satu meja yang masih kosong, menunggu pelayan mengantar makanan. Cuaca panas membuat udara terasa begitu gerah. Sambil makan, otakku terus berpikir, kenapa Amira menginginkan aku dan anakku yang lahir dari rahim Aminah tersebut melakukan tes DNA? Apa ada yang dicurigainya? Ataukah Amira sekedar ingin memastikan bahwa anak itu benar darah dagingku? Tapi apa kepentingannya? Bukankah hal itu tak akan merubah apapun? Toh Amira sudah mantap akan menceraikanku. Lagi pula, aku tak pernah meragukan anak itu bukanlah anakku.
Dia darah dagingku, aku yakin itu. Aminah adalah perempuan lugu yang tak mungkin neko-neko. Meskipun saat ku nikahi kemarin, dia sudah tak perawan lagi. Dia mengaku pernah hilap bersama mantan pacarnya dulu, dan aku pun tak mau mempermasalahkannya. Makanan yang kumakan pun sama sekali tak terasa nikmat di lidah. Semua karena pikiranku yang terus mengembara kemana-mana. Selesai makan, aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Aku ingin mandi membersihkan diri sekaligus menyegarkan pikiran. Sesampainya di depan pintu kamar, kedua orang yang tadi berdiri untuk menjaga kamar kami ternyata masih berada di tempatnya. Aku indahkan mereka dan langsung masuk saja ke dalam. Nah, ini orangnya sudah datang, suster. Ibu berkata kepada seorang perawat yang juga ternyata berada dalam kamar rawat Aminah. Dani, dari tadi kamu ditungguin sama suster. Katanya mau dilakukan tes DNA, kamu dan bayimu. Jelas Bulik padaku. Aku hanya mengangguk tanpa suara pada Bulik, lalu menatap Aminah yang justru membuang muka. Mari Pak, ikut saya ke laboratorium untuk menjalankan tes DNA yang diminta oleh Ibu Amira. Perawat itu menghampiri seraya berkata sopan padaku. Aku hanya bisa mengikutinya ketika perawat itu berjalan mendahuluiku. Sekilas kuperhatikan wajah Aminah tampak pucat dan juga tegang. Tapi aku berjalan terus saja mengikuti perawat tadi, hingga kami sampai di sebuah ruangan khusus. Aku diminta untuk duduk sambil menunggu mereka mempersiapkan semuanya. Ruangan ini terasa dingin. Seorang perawat laki-laki datang menghampiriku. Dia lalu mengambil darahku dengan menusukkan sebuah jarum ke pembuluh darah di pergelangan tanganku. Setelahnya aku pun dipersilakan untuk keluar. Seorang perawat laki-laki memberiku sebuah tabung kecil transparan. Aku diminta untuk menaruh sampel spermaku di dalam tabung tersebut. Meski agak janggal melakukannya, kujalani saja semuanya atas permintaan Amira. Oh, dia meminta ini tentu karena ada alasannya, bukan? Namun tak apa alasan dibalik itu, aku sama sekali tak ingin menantang wanita kuat yang penuh kuasa itu. Sudah menerima bantuannya, maka wajib bagiku memenuhi apapun yang dia minta. Begitulah mau Amira. Saat aku kembali ke ruang rawat, Aminah masih mendiamkanku. Bahkan ketika anak kami yang kuberi nama Abiasa itu dibawa oleh perawat ke kamar untuk disusui olehnya, ia seolah tampak tak peduli. Abi, nama panggilan yang kusematkan pada putraku, menggeliat gelisah ketika Aminah memangku tubuh mungilnya untuk diberi ASI. Nanti beritahu saja kami ya Pak, kalau bayinya sudah selesai diberikan ASI. Ujar sang perawat dengan ramah sebelum ia meninggalkan ruangan. Aku mengambil tempat di atas sofa yang bisa dijadikan sebuah matras untuk tiduran. Ibu dan Bulik sudah pulang sejak tadi. Suasana hening menyelimuti ruangan yang cukup luas ini. Sengaja aku tak mau berbicara apa-apa, takut memancing kemarahan Aminah lagi. Kelihatannya ia masih belum stabil emosinya. Hanya terdengar suara mendecap dari mulut mungil Abi yang sibuk menyusu pada ibunya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, aku pun memberanikan diri untuk buka suara. Kalau sudah selesai, biar Mas panggil perawatnya, Dek. Aminah hanya membisu, tapi wajahnya tampak kuyu seperti orang yang lelah serta kebanyakan pikiran. Tubuhnya yang memang asalnya sudah kurus, kini kian tampak semakin rapuh dengan tulang selangka di bawah lehernya yang bertonjolan. Pipinya tirus, sedang matanya juga cekung. Sampai kapan kamu akan mendiamkan Mas, Dek? Tanyaku lembut berusaha mencairkan kebekuan di antara kami yang seperti dua orang asing ini. Aminah terlihat mengusap matanya, mungkinkah ia menangis? Tak terlalu jelas kulihat karena jarak kami terpisah beberapa meter. Kuputuskan bangkit untuk mendekati istri dan anakku. Ada perasaan bersalah yang merajam melihat kondisi Aminah yang tampak tertekan itu. Dek, panggilku lembut. Aku hanya mengkhawatirkan nasib anakku kelak, Mas. Aminah akhirnya bersuara, ditahannya Ishak yang mendesak keluar. Apa yang kamu khawatirkan? Bukankah setiap anak lahir membawa rezekinya sendiri? Kenapa kau mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Sautku lembut sembari menekan lembut pundaknya. Ada hal lain yang sangat merisaukanku saat ini mengenai anak kita. Ujarnya dengan suara lirih. Apa itu? Tanyaku lagi. Penasaran dengan ucapan Aminah yang setengah-setengah. Aminah hanya menggeleng lalu menatap wajah Abi yang kini terlelap setelah puas menyusu. Tak lama lagi pun, Mas akan segera tahu. Jawabnya terdengar sinis. Aku mengernyitkan kening pertanda bingung. Sama sekali tak aku mengerti maksud perkataan Aminah ini. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku, Dek? Aku bertanya tapi bukan jawaban yang kudapatkan. Melainkan isak Aminah yang kian kencang. Ia kemudian menyerahkan Abi padaku. Mungkin maksudnya untuk dikembalikan pada perawat. Dengan hati-hati aku menggendong tubuh bayi mungil tak berdosa ini. Aminah lantas saja berbaring kembali dengan posisi memunggungi. Tak ingin ambil hati dengan sikap istriku yang misterius itu, aku pun berjalan keluar menuju kamar khusus bayi yang terletak di sebelah lift.
Ku kembalikan putraku Abi kepada perawat yang berjaga dengan sigap perawat yang menerima putraku itu meletakkan Abi ke dalam box yang bertuliskan bayi Nyonya Aminah. Aku baru saja hendak berbalik menuju kamar Aminah lagi ketika ponselku berdering nyaring. Cepat kurogoh saku celana dan terbaca nama Amira di layar sebagai isi pemanggil. Halo, jawabku. Halo mas, sudah kau jalani tesnya? Terdengar suara Amira yang lembut namun tegas di seberang sana. Ya, sudah Mir. Jawabku lemah. Bagus, tak lama lagi kita akan mengetahui semuanya. Kupastikan kau akan menyesal karena telah mengkhianatiku mas. Ucap Amira dengan nada tegas. Sebenarnya aku tidak mengerti tujuanmu memaksa aku untuk melakukan tes DNA ini Mir. Ujarku mengemukakan isi pikiranku yang sebenarnya pada Amira. Terdengar tawarnya Amira di telinga, renyah sekaligus penuh sindiran. Aku akan kuberitahu besok, tunggu sajalah, akan ada kejutan yang sangat manis untukmu mas. Lalu tanpa basa-basi ia langsung menutup telepon begitu saja, menyiasakan rasa penasaran yang tak terjawab di hatiku. POV Amira. Kututup telepon dengan hati puas, besok semuanya akan terungkap dan aku yakin dugaanku terhadap Aminah tak salah. Aku telah menghubungi pihak rumah sakit untuk memastikan Mas Dhani telah menjalani tes DNA yang menjadi salah satu syarat atas bantuan yang kuberikan tempo hari. Mereka menginformasikan padaku bahwa hasilnya akan keluar besok. Tentunya ini karena aku punya koneksi khusus dengan pemilik rumah sakit tersebut. Semuanya serba mudah dan instan bagiku. Tak bisa aku bayangkan bagaimana wajah orang-orang yang selalu mengataiku mandul setelah ini. Bukannya aku mendendam, tapi aku hanya melempar balik hinaan yang selama ini mereka alamatkan padaku. Perempuan mandul yang dianggap tak berguna karena tak bisa memberikan keturunan, mereka merendahkanku sedemikian rupa untuk sesuatu yang bukan disebabkan olehku. Mereka juga lupa orang yang mereka hina inilah yang telah menempatkan mereka dalam status sosial yang tinggi. Mengangkat derajat hidup mereka serta mengentaskan mereka dari kesusahan, juga menyediakan segala kemewahan untuk mereka nikmati tanpa batas. Tapi begitulah memang fitrahnya manusia, 1000 kebaikan terhapus karena satu kesalahan. Mereka tak puas hanya dengan hidup bermewah-mewah saja. Mereka juga menuntut keturunan tapi tak sadar siapa yang sebenarnya memiliki kekurangan. Air susu dibalas tuba, itulah sebutan yang pantas untuk Mas Dhani dan keluarganya, terutama ibunya yang berlidah tajam itu. Ingin kulihat betul bagaimana reaksinya saat kebenaran terungkap di hadapannya. Apakah ia masih bisa sesumbar seperti kemarin? Aku tersenyum sendiri membayangkannya. Tersenyum tapi kedua tinjaku mengepal erat di kedua sisi tubuh. Seperti drama yang sudah sampai pada klimaksnya, dan ini tentu menjadi bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton. Mereka pemain dan akulah penontonnya. Aldo sendiri sudah mendaftarkan gugatan perceraianku ke pengadilan secara resmi. Aku yakin semua akan berjalan lancar sesuai harapanku. Kutelepon Aldo sekali lagi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Halo Dok, sibuk? Sapaku begitu sambungan telepon dijawab oleh Aldo. Ya Mir, lumayanlah tapi nggak terlalu. WhatsApp, sambut Aldo. Aku cuma mau memastikan semua sudah sesuai rencana, jawabku. No need to worry baby, semua aman. Jawaban Aldo tentu melegakanku. Di mana kamu sekarang? Tanyaku lagi. Masih di kantorku, ada klien yang harus kutangani kasusnya. Aku beroh mendengar jawaban Aldo. Ya sudah kalau begitu, I was told that you have a free time today. Sekedar ngopi di kafe nanti sore misalnya. Tawarku untuk mengajak Aldo kongkow sore ini, sesuatu yang sudah sekian lama tak kami lakukan. Aku usahakan Mir, nanti ku kabari lagi oke? Balas Aldo, seperti biasa sepupuku itu tak suka memberi harapan jika ia sendiri tak yakin. Aku mengiyakan saja, lalu hubungan telepon pun kuakhiri. Aku meregangkan kedua tangan lurus dengan bahu untuk melemaskan sendi serta urat yang terasa tegang. Sepertinya aku akan pulang ke rumah lebih awal hari ini. Lirik jam yang tergantung di dinding ruanganku sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Segera aku selesaikan menandatangani berkas-berkas yang diserahkan Vina, sekretaris tadi, supaya aku bisa lekas pulang dan beristirahat di atas kasurku yang empuk. Assalamualaikum. Ucapku saat memasuki pintu rumah. Bu Tuti yang menyambutku sedikit terkejut. Mungkin ia heran, aku sudah tiba di rumah sebelum pukul 5 sore. Hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Tumbenan sudah pulang? Tanyanya sambil menyambut tas kerjaku untuk dibawanya naik ke kamarku. Capek Bi, sekali-kali Mira pengen pulang awal. Jawabku sambil tersenyum. Kuletakkan tubuh di atas sofa empuk yang nyaris menenggelamkanku. Sofa impor peninggalan almarhum mama yang tetap awet hingga kini. Mbak Ani datang sambil membawakanku segelas jus oren tanpa ku minta. Terima kasih Mbak Ani, ucapku sopan. Sama-sama Non. Mbak Ani lalu undur diri kembali ke dapur.
Ya meskipun sejak kecil aku dibesarkan oleh kedua orang tuaku dalam gelimangan harta, tapi Bapak dan Mama selalu mengajariku untuk bersikap sopan dan rendah hati kepada siapapun, termasuk pada orang-orang yang bekerja melayani kami. Ku minum orange juice dalam gelas hingga tandas, lalu ku letakkan di atas meja di depanku. Aku menggerakkan kepala dengan gerakan berputar yang bertumpu pada leher. Sudah lama sekali rasanya aku tak melakukan relaksasi, karena terus-menerus dipakai bekerja bagai mesin. Aku memutuskan untuk naik ke kamarku di lantai 2. Bu Tuti baru hendak keluar dari kamarku. Ya, hanya dia yang kuberi akses untuk masuk ke kamarku, dengan pengawasan dari CCTV tentunya. Non kelihatan lesu, ujarnya dengan kening berkerut. Iya, Mira kok ngerasa capek banget ya, Bi? Jawabku yang memang merasa sangat lelah pada fisikku. Mau Bibi pijat? Dulu almarhumah mamanya Non Mira sering Bibi pijitin, kata Bu Tuti menawarkan diri. Boleh, Bi. Aku menjawab singkat lalu masuk ke dalam kamar. Setelah mengganti pakaian kerjaku dengan sebuah piyama katun yang nyaman, aku diminta oleh Bi Tuti untuk berbaring telungkup di atas kasur empuk milikku. Dengan perlahan, tangan yang sudah puluhan tahun bekerja di keluargaku ini mulai membalurkan minyak zaitun lalu mengurut punggungku. Rasa nyaman sekali. Ternyata di rumah sendiri, aku pun bisa mendapat pelayanan massage seperti di hotel bintang 5. Tangan Bi Tuti cukup terampil, tak kalah dengan para terapis profesional. Duh, enak banget, Bi. Pujiku dengan mata terpejam. Ini badan emang sesekali kudu dipijat, Non, sahutnya. Iya, sahutku pendek. Ini kerja mulu setiap hari sampai lupa nyenengin diri sendiri, ujar Bi Tuti yang membuatku nyengir mendengarnya. Kan cari uang, Bi, biar bisa menggaji Bi Tuti dan juga yang lainnya, jawabku. Tapi selama ini Non yang capek kerja, tapi orang lain yang menikmati. Bi Tuti terdengar kesal dari nada bicaranya. Tentunya yang ia maksud adalah Mas Dani beserta keluarganya. Yang sudah berlalu, bela berlalu, Bi, ucapku klise. Iya, semoga Non Mira segera dapat pengganti yang benar-benar baik dan sayang sama Non, jauh-jauh dari orang seperti mereka, Non. Bibi, cerai saja belum, udah mikir jauh ke pengganti segala, ilahku. Ya kan gak apa-apa, ucapan adalah doa dan Bibi sekarang sedang mendoakan Non Amira, sangga Bi Tuti. Iya, terima kasih, aku menyahut. Aku tak bicara lagi karena rasa kantuk yang menggelayuti kedua kelopak mata. Perlahan aku pun terpejam larut dalam buayan alam tidur yang begitu menenangkan. Aku merasakan tubuhku digoyang-goyang pelan oleh seseorang, yang akhirnya membangunkanku dari lelap yang rasanya hanya sekejap. Kepala agak terasa berat tapi tubuhku terasa ringan luar biasa. Non bangun, ada Mas Aldo di bawah. Bi Tuti rupanya yang membangunkan. Aku menutup mulutku yang menguap lebar. Aldo, tanyaku parau, belum tersadar sepenuhnya dari alam tidur yang melenakan sesaat tadi. Iya, datang sama temannya. Aku mengenggitkan kening mendengar jawaban Bi Tuti. Tak biasanya Aldo datang membawa seorang teman. Ya sudah, Bi bilang Aldo Mira mandi dulu ya. Aku lantas bangkit dan menuju kamar mandi yang terdapat di dalam kamar tidurku yang luas. Aku yang biasanya butuh waktu lama untuk mandi, kali ini agak kupersingkat. Tak enak juga ditunggu Aldo di bawah sana. Lagi pula aku penasaran. Siapa teman yang dibawa oleh Aldo ke rumah kali ini? Selesai mandi tanpa keramas, aku mengenakan kaos lengan pendek berbahan stretch yang terasa nyaman. Kupadukan dengan sebuah celana kulot longgar. Kupatut bayangan diri di dalam cermin besar yang terpasang menyatu dengan wardrobeku. Astaga, terlihat sekali aku kehilangan bobot badanku. Wajah ini tampak kuyu dengan mata cekung dan tulang pipi yang terbentuk tegas di wajahku. Merasa cukup pantas, aku segera keluar kamar dan menuruni anak tangga satu persatu. Hai Do, maaf jadi lama menunggu. Sapaku basa-basi, melihat kehadiranku, Aldo berdiri. Kami bercipika-cipiki kebiasaan kami sedari dulu. Enggak bilang sih mau datang, sambungku, lalu pandanganku beralih pada sosok lelaki di sebelah Aldo. Kan tadi kamu bilang mau ngajakin ngopi, jawab Aldo seraya tertawa. Kupikir kamu sibuk, gak enak lah aku ganggu waktumu yang super sibuk itu, selorohku. Mir, kenalin, ini teman kuliahku sewaktu di England dulu, sekaligus klien yang tadi aku bicarakan di telepon. Aku mengelurkan tangan sembari tersenyum ramah pada teman yang dibawa Aldo ini. Mira, ucapku hangat. Yuda, sambutnya dengan senyum manis yang menampilkan kedua lesung pipit di pipinya. So shall we go no, Mir? Tanya Aldo. Aku ganti baju dulu ya. Gak usah, kamu tuh pakai karung pun tetap kelihatan cantik. Sudah dari turunan nenek buyut kita, cakep semua. Aldo berkelekar. Ya sudah kalau begitu, yuk. Aku berpamitan dulu pada Bi Tuti agar ia tak kebingungan mencariku.